Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Insyaallah kita akan membaca hadis 496. Dan sebelumnya mungkin kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, doakan, sebut baik-baik dalam doa kita untuk negeri ini. Semoga Allah memberikan keamanan bagi negeri ini. Allah menjaga masyarakat Indonesia, menjaga kaum muslimin. Barangkali saat ini kita sedang dalam suasana serba tegang antara masyarakat, antara rakyat dengan pemerintahnya, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Dan semoga Allah memberikan solusi yang terbaik untuk semua permasalahan yang sedang dialami oleh negeri ini. Baik, selanjutnya kita akan kembali kepada kitab Bulughul Maram. Yang akan kita baca hadis dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri bi qaf waqtarabat, akhrajahu Muslim. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau membaca surat Qaf di rakaat yang pertama dan beliau membaca surat Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Surat apa? Al-Qamar di rakaat yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Dan ada sedikit cerita tentang hadis ini, bahwa Abu Waqid menyebutkan, sa'alani Umar ibn Khattab amma qara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepadaku tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat Id. Dan ini salah satu di antara dalil bahwa dulu para sahabat mereka saling bertanya antara satu dengan yang lain, terutama terutama untuk sahabat yang tidak mengetahui adanya sunnah tertentu, tapi dia punya info si A tahu itu sampai walaupun dia sudah senior, dia tanya kepada yang junior. Kita tahu yang namanya Umar dengan Abu Waqid selisihnya jauh. Artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sahabat Muhajirin, bahkan termasuk Khulafaur Rasyidin, dan kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih dekat dibandingkan Abu Waqid. Tapi Umar tanya kepada Abu Waqid. Maka tidak ada salahnya dalam kegiatan ilmiah junior ditanya senior. Sebab dalam kegiatan ilmiah tidak ada rumus bahwasanya yang lebih senior dari sisi usia selalu memiliki ilmu lebih banyak dibandingkan yang junior. Dan demikian pula dalam masalah kegiatan ilmiah, bisa jadi yang lebih banyak ilmunya dia tidak tahu bagian tertentu, sementara ilmu itu diketahui oleh junior. Sehingga dalam posisi ini boleh-boleh saja seorang ulama misalnya tanya kepada muridnya untuk bagian yang diketahui oleh muridnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu punya beberapa murid ahli hadis, seperti Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Abu Thawr. Ini deretan murid-murid Imam Syafi'i ketika di Baghdad, dan mereka adalah orang-orang yang lebih banyak menekuni hadis. Sampai beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya itu, beliau mengatakan, antumus sayadilah wa nahnul atibba. Kalian itu seperti seorang apoteker, as-sayadilah, yang meracik obat, seorang apoteker. Wa nahnul atibba, dan kami ini dokternya. Maksudnya
Kalau bahan baku kalian punya, dan yang dimaksud bahan baku di situ adalah dalil, hadis sahih, kalian punya. Tapi bagaimana cara ngolah bahan baku itu, kami para dokter ahlinya. Imam Syafi'i dikenal sebagai bapak usul fikih, yang beliau ngerti tentang bagaimana cara memahami dalil dengan kaidah-kaidah usul fikih yang beliau miliki. Sampai beliau juga mengatakan kepada murid-muridnya, "Idza kana lakum haditsun sahih fa akhbirni." Kalau kalian punya hadis sahih, sampaikan kepadaku. Dibandingkan dengan murid-muridnya tadi, hadisnya Imam Syafi'i tidak lebih banyak, karena beliau bukan orang yang berada di posisi meneliti hadis sebagaimana yang dimiliki oleh Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, atau Abu Thawr. Tayyib. Sehingga tidak ada salahnya misalnya dosen tanya kepada mahasiswa untuk perkara yang tidak diketahui oleh sang dosen, atau ulama tanya kepada muridnya untuk perkara yang tidak diketahui oleh sang ulama. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berguru kepada Khidir. Kalau kita ditanya siapa yang lebih banyak wahyunya, Musa atau Khidir? Kenapa? Beliau punya Taurat. Yang Taurat itu dipakai oleh seluruh nabi Bani Israel pasca Musa. Bahkan sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam, beliau juga masih menggunakan Taurat. Baru kemudian putus setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Taurat sudah tidak lagi terpakai. Makanya Injil ketika Musa diutus, Injil itu tidak menghapus seluruh Taurat, tapi masih menggunakan Taurat. Sehingga Musa mengatakan, "Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah." Dan aku membenarkan Taurat yang sudah diturunkan sebelumku. Namun Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada Khidir. Bertanya dalam hal apa? Dalam ilmu yang tidak diketahui oleh Musa dan diketahui oleh Khidir. Ketika terjadi pertemuan antara Musa dan Khidir, dalam hadis yang sahih disebutkan, yang ini tidak ada dalam Al-Quran, tapi Nabi SAW menceritakan dalam hadis, Khidir mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, laka ilmun la a'lamuhu wa indi ilmun la ta'lamuhu." Wahai Musa, kau punya ilmu yang aku tidak tahu, dan aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Dan itulah normalnya manusia, karena tidak ada orang yang ilmunya 100%. Sebab masing-masing diberi oleh Allah bagian ilmu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah kecuali yang Allah kehendaki. Dan ilmu Allah mencakup ilmu kauni dan ilmu syar'i. Ilmu kauni itu ilmu tentang takdir, apapun yang terjadi ini ilmu kauni. Yang belum terjadi apa? Wallahu alam, Allah rahasiakan. Ilmu syar'i seluruh aturan Allah. Yang ilmu syar'i saja tidak semuanya kita tahu. Sehingga kalau misalnya bapak-bapak kita tanya ya, dari 100% ilmu syar'i kita tahu berapa? Saya nggak berani jawab Pak Ustadz, karena kita nggak tahu ukuran 100% itu kayak apa gitu. Kalau botol 100% misalnya, 100% botol ini terisi air, dah Anda isi setengahnya, boleh bilang apa? Saya ngisi air 50%. Karena sisanya kita tahu. Tapi kalau ilmu agama misalnya, saya tanya, Anda sudah paham ilmu berapa persen? Lah 100% itu kayak apa? Kita tidak tahu. Cuman yang jelas banyak sekali yang kita tidak tahu. Sehingga kalau misalnya sudahlah Pak, buat prediksi saja. Bapak berani nggak bilang sudah tahu 50%? Masya Allah, tahu 50% itu jadi ulama kibar. Berani menyebut tahu 20%? Tidak berani. Mungkin di bawah itu. Namun yang jelas masing-masing kita diberi oleh Allah pemahaman ilmu syar'i melalui proses belajar yang sudah kita lakukan, dan ada yang diberi oleh Allah ilmu sekian persen sesuai dengan tingkatan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Baik. Selanjutnya dalam hadis ini Abu Waqid Al-Laythi menceritakan kepada Umar
bahwa Nabi SAW ketika sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, beliau membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Surat Qaf di rakaat yang pertama dan surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Kenapa dua surat ini yang dibaca? Dijelaskan dalam Minhatul Allam Syarah Bulughul Maram, wala'alla al-hikmata fi dzalika wallahu alam. Mungkin hikmahnya wallahu alam, mashtamalat alaihi suratan minal ikhbar an ibtida'il khalqi wa dzikril ba'tsi wan nusyur wa ahwalil qiyamah. Kandungan dari dua surat ini menceritakan tentang awal mula penciptaan makhluk, lalu menceritakan tentang hari kebangkitan dan hari kiamat, serta kondisi yang akan terjadi di hari kiamat. Demikian pula menceritakan tentang al-qurun al-madiyah, umat generasi masa silam, wa ihlakul mukadzibin, dan bagaimana Allah Ta'ala membinasakan orang-orang yang berbuat dosa, mendustakan para nabi. Wa fi qira'atihima tashbihun buruzun nasi lil Id, tashbihu buruzin nasi lil Id. Dan dalam membaca dua surat ini, kenapa dibaca seperti ini? Surat ini dibaca yang tadi isinya tentang masalah hari kebangkitan, sebagaimana ketika orang itu dikumpulkan di tanah lapang untuk salat Id. Nanti kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada tashbihu buruzin nas, kesamaan di mana orang-orang manusia sama-sama keluar untuk berkumpul di satu tempat tertentu. Demikian pula mereka keluar menuju lapangan. Ini seperti ketika mereka keluar dari tempat persembunyian mereka, dari alam kubur mereka, kemudian dibangkitkan oleh Allah untuk berada di sebuah tempat yang namanya Arasat Yaumil Qiyamah atau padang mahsyar. Dan ini juga sama sebagaimana dalam Jumatan, di mana Nabi SAW ketika Jumatan membaca surat apa? Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Baik, ini bicara hikmah. Dan bicara hikmah boleh jika ada keterkaitannya. Boleh jika ada keterkaitannya. Wallahu alam. Selanjutnya yang menarik begini. Boleh enggak kita menyebut surat Qul Huwallahu Ahad, surat Idza Zulzilah, nyebut seperti itu boleh enggak? Surat Hal Ataka, menyebut kayak gitu boleh atau tidak? Jadi yang benar gimana Pak? Surat Hal Ataka, salah atau benar ini? Salah. Yang benar surat Al-Ghasyiyah. Kalau saya nyebut surat Sabbihisma Rabbikal A'la, salah atau benar? Hah? Salah atau benar? Salah. Yang benar surat Al-A'la. Tapi seperti itu cara Nabi SAW dan para sahabat menyebutkan. Beliau mengatakan Qul Huwallahu Ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul Huwallahu Ahad senilai sepertiga Quran. Maksudnya surat Al-Ikhlas. Beliau juga menyebutkan seperti dalam hadis ini, Nabi SAW membaca Iqtarabatis Sa'ah, surat Iqtarabatis Sa'ah, maksudnya surat Al-Qamar. Sehingga dulu para sahabat ketika mereka menyebut surat, mereka mengutip 2-3 kata di bagian awal dari surat itu. Surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun itu biasa. Maka kalau Bapak menemukan seperti itu, ini justru yang sesuai dengan penyebutan orang dulu. Sementara nama surat yang kita kenal, ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kalau penyebutannya kan surat Al-Mu'awwidhatan atau surat Al-Mu'awwidhan, yang sebutannya surat untuk pelindungan kepada Allah. Orang nyebutnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi penamaan-penamaan ini sifatnya ijtihadi. Sifatnya ijtihadi. Surat Al-Ghasyiyah, surat
apa lagi? Surat Al-Insyiqaq, surat dan seterusnya. Itu sifatnya ijtihadi. Artinya boleh nggak Pak kita ngasih nama yang lain selama masyarakat ngerti, tidak masalah. Surat Ar-Ra'aita, maksudnya apa? Al-Ma'un. Surat Tabbat, maksudnya Al-Lahab dan seterusnya. Sah-sah saja. Sehingga tidak perlu ada yang perlu diperdebatkan. Yang benar itu surat Al-Lahab atau surat Al-Masad? Yang benar surat Al-Lahab atau surat Al-Masad? Atau surat Wat-Tabbah? Nah, mau disebut Al-Lahab, Al-Masad, surat Tabbat atau surat Wat-Tabbah, sah-sah saja. Yang penting paham kan? Oh, maksudnya surat ini. Baik. Sehingga terkadang ada surat yang diberi nama oleh para sahabat berdasarkan makna atau berdasarkan konteks. Surat At-Taubah itu nama lainnya surat apa? Surat Al-Bara'ah, karena diawali dengan kata Bara'atum minallah. Ibnu Abbas menyebutnya surat Al-Fadhihah, suratul Fadhihah, pakai dod, saudaranya sod. Kenapa disebut surat Al-Fadhihah? Beliau menyebut surat Al-Fadhihah, faddaha yufaddihu, itu artinya mempermalukan. Karena di surat At-Taubah Allah Ta'ala mempermalukan orang-orang munafik dengan menyebutkan sifat-sifat buruk mereka. Maka di surat At-Taubah Anda akan banyak menjumpai ayat yang diawali dengan kata wa minhum man, di antara mereka ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat, di antara mereka ada yang menuduhmu Muhammad telah korupsi harta zakat, ya, dan seterusnya. Nah, di sini Abu Waqid mengatakan yaqra'u bi qaf waqtarabat. Nabi SAW membaca surat Qaf dan surat Iqtarabat, maksudnya surat Al-Qamar. Jadi ketemu orang kalau menyebutkan surat Kulhu, jangan disebut norak kamu. Sah-sah saja menyebut seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih ke hadis nomor 497. An Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal 'idi khalafa at-tariqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya khalafa at-tariq, maka beliau melalui jalan yang berbeda. Beliau mengambil jalur yang berbeda. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Wali Abi Dawud an Ibni Umar, dan dalam riwayat Abu Dawud redaksinya sama tapi dari sahabat Ibnu Umar. Khalafat tariq, mengambil jalur yang berbeda antara berangkat dan pulang. Beliau mengambil jalan yang berbeda. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil anjuran untuk mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang. Dan para ulama menjelaskan tentang hikmah mengapa Nabi SAW melakukan itu. Ada banyak sekali penjelasan-penjelasan hikmah yang mereka sebutkan. Di antaranya, liyusallima ala ahli tariqain, agar Nabi SAW bisa menyampaikan salam di dua jalur tadi, agar ketemu orang yang berbeda, sehingga nanti semakin banyak orang yang mendapatkan salam dari beliau. Sehingga maksud beliau mengambil jalur yang berbeda antara berangkat dan pulang, biar lebih banyak ketemu orang dan lebih banyak menyampaikan salam. Yang kedua, liyudhira sya'irul Islam. Hikmahnya adalah karena beliau ingin menampakkan syiar Islam, agar kegiatan Id ini makin meriah. Jadi memeriahkan kegiatan Id bagian dari syiar yang dianjurkan.
Kemudian ada juga yang mengatakan li'ighadhatil munafiqin, untuk menghina orang munafik. Kenapa, Pak? Karena orang munafik berharap kaum muslimin tidak berkembang. Sekarang kamu lihat, umat muslim makin banyak, mereka makin berkembang jumlahnya, sehingga saat pelaksanaan sholat id tidak ada satupun yang berani ganggu. Padahal kanan kirinya mungkin masih banyak orang yang memusuhi beliau. Tapi kami bisa melaksanakan kegiatan sholat id di tempat terbuka, sehingga kita bisa tampakkan seperti inilah kaum muslimin, jumlahnya banyak. Ada juga yang mengatakan liyashhadalahu tariqan, Nabi SAW mengambil jalur yang berbeda ketika berangkat dan pulang, agar bumi yang beliau lalui menjadi saksi besok di hari kiamat. Wa qila ghairu dzalik, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Dan kesimpulan yang disampaikan oleh penulis, wal aqrab, dan pendapat yang lebih mendekati, annahu khalafat tariqa li hikamin katsirah. Nabi SAW mengambil jalur yang berbeda karena banyak hikmah, banyak tujuan yang ingin beliau lakukan. Sehingga seperti yang disebutkan tadi, betul semua, baik untuk tujuan pertama, kedua, ketiga maupun yang lainnya. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, wa idza lam yu'lamis sabab ustuhibbat ta'assi mutlaqan. Beliau ngasih kaidah yang sangat bagus, Anda boleh catat ini ya. Wa idza lam yu'lamis sabab, apabila sebab dan latar belakang Nabi SAW melakukan perbuatan tertentu tidak diketahui, apabila sebab atau latar belakang Nabi SAW melakukan kegiatan tertentu tidak diketahui, sebabnya apa kok Nabi SAW melakukan seperti ini? Tidak tahu. Kata beliau, ustuhibbat ta'assi mutlaqan, maka dianjurkan untuk ikut saja. Dianjurkan untuk ikut saja, walaupun sebabnya kita tidak tahu. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. At-ta'assi itu artinya menjadikan beliau sebagai uswah. Kata An-Nawawi, ustuhibbat ta'assi, dianjurkan untuk menjadikan beliau sebagai uswah tanpa bertanya. Sehingga Nabi SAW melakukan seperti ini. Alasannya apa itu? Tidak tahu, ya sudahlah, ikuti saja. Sudah, ikuti saja. Dan masyarakat kita banyak seperti itu. Mereka ngikuti leluhurnya, nenek moyangnya, untuk hal-hal yang mereka tidak ketahui latar belakangnya. Dan mereka juga enggak bertanya-tanya, kepo, kenapa ya dulu kok leluhur kita melakukan seperti ini, ngajarin seperti ini. Kan banyak orang enggak tahu, tapi cuman ikut-ikut saja. Contohnya Bapak, tidak boleh duduk di atas bantal, jare wong tua ora elok, engko ndak udunen. Sebagian orang menerima itu sebagai doktrin. Ya sudahlah, lah kenapa enggak boleh? Usus pokoke ra entuk. Ini ajarannya wong tua. Doktrin kayak gini ya seperti ini. Belum lagi yang mereka terlalu menjaga budaya doktrin kayak gini. Pokoknya kata orang tua enggak boleh, enggak boleh. Sami'na wa ata'na. Sehingga dia pasrah bongkoan kepada orang tuanya tanpa tahu latar belakangnya. Ada kayak gitu Pak? Banyak ya? Banyak. Nah, dalam agama kita diajarkan yang sama. Terhadap Nabimu SAW lakukan seperti itu. Kamu tahu latar belakangnya apa? Gak perlu tahu. Dan satu-satunya manusia yang ketika diikuti menghasilkan pahala hanya Nabi SAW. Kalau ikut orang tua gak ada jaminan dapat pahala. Ini ajaran leluhur, ya pokoknya kayak gini. Leluhur kita ngajari kayak gini. Hari Kamis pakai sorjan, misalnya ya, misal ya. Pokoknya hari Kamis harus pakai sorjan. Kalau nggak pakai, wah kamu menyalahi ajaran leluhur nih.
menyalahi ajaran leluhur. Alasannya apa kita harus pakai sorjan? Wis to, ora usah golek alasane. Sing penting ki ajarane wong tuwa. Kowe kudu nglakoni sebagai anak turune sing soleh harus manut marang ajarane wong tua. Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Tidak. Walaupun kalau pakaian sorjan sendiri tidak menyalahi sisi syar'i karena tidak terbuka auratnya. Cuman kalau orang mempraktekkan itu hanya sebatas ngikuti budaya atau ini adalah peninggalan leluhur, tidak ada nilai pahalanya. Wallahu alam. Oleh karena itu kita melakukan seperti ini. Kenapa kok Anda mengambil jalur yang berbeda? Jawabannya satu, Rasulullah SAW ngajarin seperti itu. Kalau beliau nggak ngajarin kayak gitu, ya kita tidak lakukan. Nah, dari sinilah kemudian muncul pertanyaan, apakah untuk kegiatan ibadah yang lain juga dianjurkan yang sama? Seperti ketika berangkat Jumatan, mengambil jalur yang beda antara berangkat dan pulang. Sehingga saat Jumatan di mana? Di Masjid Ulil, ya. Dari Fakultas Kedokteran. Waktu berangkat ngambil jalur kanan. Waktu pulang ngambil jalur kiri. Nah, sandalnya yang kanan nih. Ya berarti ke kanan dulu ngambil sandal, kemudian pindah. Di sana ada tangga ya, yang selatan. Ya. Apakah seperti itu? Ketika Jumatan, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih tepat, tidak dianjurkan. Karena tidak ada riwayat dari Nabi SAW di mana beliau melakukan kebiasaan seperti saat Idul Fitri dan Idul Adha, beliau mengambil jalur yang berbeda tadi. Tidak ada riwayat Nabi SAW mengambil jalur yang berbeda ketika Jumatan atau ketika sholat wajib berjamaah. Berarti pada asalnya nggak perlu ada seperti itu. Karena kita mengikuti Nabi dalam amalan, kita juga mengikuti Nabi dalam meninggalkan amalan. Saya ulang ya, kita mengikuti Nabi SAW dalam amalan, sebagaimana kita juga mengikuti Nabi SAW dalam meninggalkan amalan. Sehingga kalau kita membuat pertimbangan secara faktor, ada itu Pak, faktor pendukungnya ada. Apa faktor pendukungnya? Loh, katanya biar ketemu banyak orang, bisa ngasih salam banyak orang. Katanya biar bumi jadi saksi karena dilewati untuk kegiatan ibadah, baik berangkat maupun pulang. Katanya biar apa lagi tadi? Syiar Islam semakin kelihatan. Kan faktor-faktor ini ada. Iya. Ketika ada faktor dan tidak ada penghalang, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, berarti beliau sengaja meninggalkan. Artinya itu bukan syariat. Ketika ada faktor pendorong, tapi tidak ada faktor penghalang, dan tidak dikerjakan oleh Nabi SAW, ini menunjukkan beliau sengaja meninggalkan. Artinya itu bukan bagian dari syariat. Nah, kaidah ini yang dipakai oleh para ulama untuk menjawab semua praktek yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, namun barangkali itu dirutinkan oleh sebagian orang. Sehingga misalnya boleh kita sebut aktivitas apa misalnya zikir antara adzan dan iqamah dengan suara keras, layaknya adzan kan? Adzan kan pakai mikrofon, zikirnya juga pakai mikrofon. Apakah dulu di zaman Nabi SAW ada seperti itu? Kita sepakat mengatakan tidak ada. Bilal tidak bengak-bengok selesai adzan, karena adzannya Bilal itu di atas. Begitu selesai adzan, Bilal turun, lalu salat sunnah dan seterusnya. Begitu Nabi SAW keluar rumah, masuk masjid, Bilal langsung qomat. Tapi qomatnya tidak naik, beliau qomatnya di bawah.
Jadi adzannya saja yang di atas, ketika qomat beliau di bawah. Andaikan praktek seperti itu ada di zaman Rasulullah SAW, Bilal itu tetap bertahan di atas terus bengak-bengok. Wah, kan, sebagaimana orang menggunakan speaker itu. Tapi Bilal tidak melakukannya. Nah sekarang kita tanya tuh kepada yang melakukan itu, ini alasannya apa? Dalil kan nggak ada ya. Kalau ada dalil ya tinggal sebut aja dalil. Ya ini kan puji-pujian. Apik ini puji-pujian nih apik. Apakah faktor itu yang Anda gunakan sebagai alasan ada di zaman Nabi SAW? Puji-pujian apik. Ya ada kan, beliau senang ibadah. Tapi kenapa beliau tidak melakukannya? Ketika beliau tidak melakukannya dan tidak ada penghalang, berarti sengaja ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Terlebih lagi dari sisi madorotnya itu ada. Apa Pak madorotnya Pak? Ganggu orang yang sholat sunnah. Waktunya sholat itu seharusnya dibuat tenang. Maka mereka yang masuk masjid butuh tahiyatul masjid, butuh sholat qobliyah, butuh banyak berdoa. Biarkan, jangan diganggu. Walhamdulillah seperti Masjid Ulil sudah terkondisi seperti itu. Dan ini salah satu di antara kebiasaan baik kaum muslimin. Begitu mereka masuk masjid, fokus dengan amal pribadi masing-masing. Ada yang sholat sunnah, ada yang berdoa, ada yang tiduran. Fokus dengan kegiatan pribadi masing-masing. Siapa yang paling fokus? Yang tiduran, insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang ingin disampaikan? Kantor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seseorang memutus atau membatalkan sholat sunnah, itu yang lebih tepat salam bermasalah posisi berdiri, salam dulu atau langsung. Alhamdulillah. Baik. Membatalkan sholat itu nggak perlu salam, Pak. Salam itu rukun sholat kalau lengkap ya. Sehingga sebagaimana ketika membatalkan sholat tidak perlu sujud, tidak perlu rukuk, tidak perlu iktidal. Jadi misalnya di posisi berdiri, terus dia membatalin sholat. Oh, kamu belum rukuk loh, rukuk dulu, iktidal dulu, sujud dulu, ya dilengkapi sekalian. Maka sebagaimana ketika dia mau membatalkan tidak harus rukuk dulu, tidak harus sujud dulu, demikian pula ketika mau membatalkan tidak harus salam dulu. Sebab salam itu salah satu rukun sholat jika sholatnya lengkap. Nah, karena itu tindakan apa yang bisa dilakukan ketika orang ingin membatalkan sholat? Semua yang bisa membatalin sholat. Semua yang bisa membatalkan sholat. Apa yang bisa membatalin sholat? Ngentut misalnya. Saya mau membatalin sholat, sekalian ngentut. Nah, terus ngentut. Ya sudah, batal sholatnya. Jadi dia sengaja memaksakan diri untuk ngentut, terus memang keluar kentut, batal salatnya. Atau berbalik arah, ini juga batal salatnya. Atau jalan jauh. Semua aktivitas yang bisa membatalkan salat ketika dilakukan dengan sengaja, berarti yang bersangkutan membatalkan salat. Wallahu a'lam. Kapan waktu tahajud yang baik? Karena terkadang salat tahajud mendekati azan. Waktu terbaik di sepertiga malam terakhir, karena ini waktu mustajab. Walaupun boleh saja tahajud di tengah malam atau di mepet subuh juga tidak masalah. Namun untuk qiyamul lail, Nabi SAW qiyamul lail terkadang di awal malam, terkadang di tengah malam, dan terkadang di akhir malam. Dan bedakan antara tahajud dengan qiyamul lail. Kalau tahajud harus dilakukan setelah tidur malam. Jadi bangun tidur,
kegiatan ibadah setelah bangun tidur yang bentuknya sholat, itulah tahajud. Tapi kalau qiyamul lail, semua kegiatan ibadah di malam hari, bahkan termasuk sholat isya, itu juga masuk bagian dari qiyamul lail. Sehingga qiyamul lail lebih longgar, bisa di awal, di tengah, atau di ujung. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.